kasihan dia. Harus hancur tubuhnya, harus berlubang tubuhnya karena kerusakan alam ulah manusia. Tapi di sisi yang lain, dia harus berperang dengan kutu-kutu yang kadang bukan tumbuhan yang lain yang dia harus terima, tapi dia sendiri yang banyak dihinggapi oleh kutu-kutu seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, selamat malam saudara-saudara saya dimanapun Anda berada. Malam hari ini saya mencoba untuk membuka satu tabir di mana hanya pohon jenis Picas inilah yang seringkali dihinggapi oleh kutu-kutu kecil yang tidak mungkin bisa di pestisida, tapi harus dihabiskan daunnya. Kenapa begitu? Karena kutu-kutunya adalah kutu-kutu atau hewan-hewan yang berada di dalamnya begini nih. Nah, daunnya berkeriting begini. Ini di dalamnya ada hewan hampir kayak kalajengking kecil-kecil gitu ya. Warnanya hitam dan dia bisa terbang. Dia bisa terbang, teman-teman. Maka untuk mengatasi ini tidak bisa kalau semua daun-daun yang keriting ini tidak dihabiskan. Jadi mau tidak mau saya harus menghabiskan kembali. Jadi pruning semua. Jadi daunnya seperti ini, teman-teman. Ini harus dihabiskan. Kalau kita pestisida tidak mungkin. Nah, satu-satunya jalan untuk mengatasi kutu ini hanya ada satu cara. Hanya ada satu cara. Nih, daunnya sampai melintir begini. Nah, nih. Bahkan di dalam ini penuh dengan telur-telur kutu itu sendiri. Nih. Nah, ini telur-telurnya banyak sekali. Yang putih-putih itu telurnya. Ada hewan-hewan yang kutu-kutu kecil. Jadi tubuh hewan ini hampir mirip kayak kalajengking. Nek basa Jawa ini ketunggeng. Jadi tapi kecil sekali. Dan dia bisa terbang. Yang bisa mengalahkan ini hanya satu. Sengaja ini saya biarkan, sementara yang lain sudah bagus, sudah hilang. Kenapa? Hanya semprot menggunakan rebusan daun pandan. Kalau Anda ini semprot dengan rebusan daun pandan karena baunya wangi kayak pandan, maka kutu-kutu ini akan menghilang. Karena kutu-kutu ini dia cenderung tidak berani dengan bau yang wangi. Jadi daun pandan itu pada saat selesai kita rebus, ya, maka kita semprotkan di sini. Sementara teman-teman mungkin selama ini untuk menghabiskan ini harus dipotong bersih kembali lagi seperti saya. Nah, dari beberapa temuan saya setelah kita potong ini masih ada anak-anakan, masih ada telur yang menetas, itu tetap akan kembali lagi ke jenis Picas begini nih. Ini namanya kalau iprik. Jadi ini jenis iprik. Jadi saya harus menghabiskan kembali ini semua untuk menanggulangi kutu-kutu yang memang ada di dalam daun. Ini daunnya sudah mengecil, teman-teman. Jadi terpaksa saya harus menghabiskan kembali. Maka setelah itu saya akan habiskan semuanya daun ini. Nah, setelah itu kita akan semprot dengan rebusan daun pandan. Maka insya Allah ini tidak akan kembali lagi karena daun pandan warnanya wangi. Jadi kayak jenis Picas seperti ini, iprik ini, insya Allah bisa kita selamatkan dari kutu-kutu seperti itu karena baunya yang wangi sehingga kutu-kutu yang membuat daun keriting ya itu ya. Maka selama ini kita agak bingung harus bagaimana ini. Nah, contoh nih, daun-daun keriting kayak gini nih. Ini di dalamnya pasti ada hewan-hewan yang tadi saya ceritakan itu. Coba. Memang kalau memang tuh kecil sekali.
ya kan. Nah tuh hewan-hewannya ada kan. Nah ini harus mau tidak mau harus kita remas-remas begini. Kenapa? Karena hewannya juga biar mati. Kalau enggak dia maka akan terbang, akan kembali lagi ke sini. Ini sudah tidak bisa dipungkiri, ini adalah lawan Pisces. Jadi hampir semua beringin ini kalau sudah kena begitu pasti daunnya akan rusak. Sayang sekali kalau rusak. Kalau sudah, ya mau tidak maulah harus saya gundul kembali, harus saya proning kembali. Ini biar tumbuh cabang baru yang seyogianya inimsinya sudah mulai bagus, tapi harus kita habiskan. Mohon maaf, saya harus pakai tisma. Tisma itu kacamata ya, karena untuk menanggulangi hewan-hewan kecil ini lawannya hanyalah rebusan daun pandan. Saya yakin rebusan daun pandan itu akan membuat Pisces ini jadi wangi, sehingga tidak kembali lagi kutu yang hampir kayak kalajengking itu untuk hinggap lagi di sini. Ini sebetulnya sudah lama. Kenapa? Karena sengaja memang saya nggak ground. Ini mestinya di ground dulu untuk kembali lagi memulihkan kulit yang sudah kita kelupas ini. Saya dapatnya memang sudah begini, jadi saya suka dengan kakinya. Kemudian ini sudah lubang kayak gini. Nah, ini sudah lubang, nanti kita ukir. Nanti tidak tahu berbentuk apa nanti. Yang penting ini sudah terselamatkan dari kutu-kutu itu dulu. Kalau tidak segera kita selamatkan, kasihan. Maka daunnya juga akan terus melintir, godongnya. Daunnya tadi tetap dalam kondisi keriting yang tidak mungkin bisa sempurna selamanya. Kenapa? Ya karena memang dimakan oleh kutu-kutu itu tadi. Sebenarnya bukan dimakan sih, dibuat sarang untuk bertelur. Untuk dia bertelur itu dia menggunakan daun muda sampai akhirnya telurnya menetas, maka dia akan meninggalkan ini. Nah, setelah ini ditinggalkan, ke yang lain. Jadi kadang-kadang saya harus kembali lagi memutar otak bagaimana caranya. Saya coba dengan teman-teman senior, harus menggunakan banyak sih pestisida, harus menggunakan sabun cuci yang deterjen, ada juga yang menggunakan jadi pupuk yang untuk membunuh kutu yang model begitu, lupa saya namanya apa. Tapi alhamdulillah dari sekian banyak Pisces, ini salah satunya adalah Eprit ini saya hanya sebatas untuk menyiram dengan rebusan daun pandan, dan itu ternyata sangat ampuh untuk yang lain. Sementara satu ini memang sengaja saya sisakan, tidak kita siramkan supaya kita bisa tahu apa lawan daripada kutu-kutu yang seperti membuat keriting daun itu sendiri ya. Saya yakin daun yang sudah keriting, daun apa saja, kalau Anda mungkin sudah kembali lagi menyemprot dengan rebusan daun pandan, saya yakin akan kembali lagi normal dan tidak keriting lagi. Nah, maka caranya yaitulah, ambil minimal 5 atau sampai 6 daun pandan, rebus. Setelah dia dingin, semprotkan pada bonsai kita yang keriting. Karena keriting itu di dalamnya ada kutu atau hewan yang membuat rumah di dalam daun itu sehingga daunnya keriting. Mau saya harus proning semuanya. Maka kita akan berganti dengan daun baru. Mudah-mudahan ini ujung-ujungnya sudah kita potong, nanti akan keluar lagi cabang yang baru, semakin rapat daunnya. Ini kemarin sudah rapat sih. Nah, setelah ini kita akan lepas kawatnya karena memang
kawatnya juga sudah mulai menggigit. Jadi kawat ini sengaja saya pasang untuk mengendalikan pertumbuhan dan mempertahankan bentuk yang saya inginkan. Tapi bentuk saya ini apakah sudah ideal? Saya yakin belum. Kenapa? Karena kadang-kadang sesuatu yang ideal itu membutuhkan kesabaran, membutuhkan ketelatenan untuk mempertahankan bentuk yang ada. Nah, tapi sudah masuk nih, kurang lebih hampir 20% ke dalam batang. Kalau enggak segera kita lepas, nanti semakin dalam maka akan membuat cacat ini cabang-cabang. Jadi harus kita lepas ini. Kalau tidak kita lepas, nanti terlalu dalam, nanti jelek, lama pemulihannya, ya. Jadi itu teman-teman. Jadi kutu-kutu yang model kalajengking itu hanya kalahnya dengan semprotan daun pandan yang sudah direbus maksudnya. Jadi seperti yang di program saya untuk menggunakan rebusan daun pandan untuk menghilangkan kutu-kutu, termasuk kutu-kutu yang model kalajengking ini yang ada di dalam daun. Karena pada saat ada di dalam daun, dia sangat terlindungi dengan pestisida yang agak susah masuknya. Tapi kalau daun pandan, dia lama hilang baunya, wanginya, sehingga dia bisa mempertahankan khasiatnya. Maka kutu-kutu itu akan hilang dengan sendirinya, dan termasuk juga akan memberikan kesuburan pada batang, pada kulit, sekaligus cabang-cabang dan ranting-ranting yang dimiliki oleh Pisces. Karena Pisces ini, si Iprik ini, kambiumnya begitu mudah untuk menutup, sehingga karena getahnya banyak kan. Nah, ini keuntungannya di situ kalau Pisces. Dan sekaligus dia juga mudah hidup. Ini kita potong aja tes gini sudah hidup dia. Langsung kita tanam, sudah, tanpa harus dicangkok, tanpa harus di stek, ini sudah hidup dan daunnya kecil. Misinya begini nih ya. Nah, ini terlalu pendek kalau gini nih. Oke teman-teman, sekali lagi saya ulangi, untuk menghilangkan kutu-kutu yang modelnya kecil dan dia selalu menggulung daun untuk bertelur di dalamnya, itu saya nggak tahu namanya kutu apa. Itu pasti ada di dalam Pisces sendiri, ada di dalam Iprik ini, sehingga daunnya keriting, maka susah untuk kita tanggulangi. Maka harus satu-satunya jalan hanya untuk kita habiskan daunnya, kemudian kita buat rebusan daun pandan, sehingga rebusan daun pandan itu bisa masuk ke dalamnya, sekaligus akan berbau wangi seperti halnya daun pandan. Baik, terima kasih. Ini sementara koleksi bonsai Pisces saya, Iprik, yang mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat Anda. Saya Sodik Ismail dari kediaman malam hari begini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, Anda diberikan rezeki yang banyak, lancar dan berkah. Selalu sehat walafiat. Kita akan ketemu lagi di programnya Sodik Ismail yang lain. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.